Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Isnawati Arisan Putri, Emi Nuril Fatki, Andira Yuvita, dan Intan Nurcahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kuadran setting belajar sinkron dan asinkron. Sistem kuadran setting sinkron dan asinkron, yaitu setting belajar sebagaimana disinggung oleh Naidu 2006, Howard 2006, dan Piskurich 2006, terdiri dari dua kategori, yaitu pembelajaran sinkron atau synchronous learning dan asinkron atau asynchronous learning. Bahkan dengan mengambil intisari dari konsep e-learning yang disampaikan oleh Kahn 2006, North 2007, maka dalam model desain sistem pembelajaran blended ini, setting belajar digambarkan dalam kuadran sinkron dan asinkron. Sinkron langsung atau tatap muka, yaitu belajar pada waktu dan ruang yang sama. Sinkron maya yaitu belajar pada waktu yang sama, tetapi pada ruang yang berbeda. Asinkron mandiri yaitu belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain. Asinkron kolaboratif yaitu belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Untuk aktivitas pembelajaran sinkron langsung dapat dilakukan dengan ceramah, diskusi, praktek langsung, workshop, seminar, praktek laboratorium, proyek individu atau kelompok, dan lain-lain. Untuk aktivitas pembelajaran sinkron maya dapat dilakukan dengan kelas virtual, konferensi audio, konferensi video, dan web-based seminar atau webinar. Untuk aktivitas pembelajaran asinkron mandiri dapat dilakukan dengan membaca, menonton video atau webcast, mendengar audio atau audiocast, studi online, simulasi atau praktek, latihan, role play test, publikasi atau jurnal. Untuk aktivitas pembelajaran asinkron kolaboratif dapat dilakukan dengan partisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi daring, mengerjakan tugas individu atau kelompok melalui penugasan daring, dan publikasi individu atau kelompok melalui wiki, blog, dan lain. Baik, terima kasih kepada Mbak Emi. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran asinkron. Next. Asinkron berarti tidak pada saat bersamaan. Peserta didik dapat menyelesaikan aktivitas pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran asinkron adalah metode pembelajaran di mana siswa sebagai pusatnya menggunakan media online untuk memfasilitasi informasi di luar batas waktu dan tempat. Kegiatan yang dapat dilakukan pada penggunaan pembelajaran asinkron yakni dengan sistem pembelajaran komunikasi, penggunaan email, berdiskusi di forum diskusi, dan membaca artikel baik dari jurnal maupun dari literatur yang ada. Sebagian besar konten untuk pembelajaran daring biasanya disampaikan dengan menggunakan teknologi asinkron. Setiap pengajar dapat menggunakan teknologi asinkron untuk memberikan materi pelajaran, memposting tenggang waktu, menyediakan tautan ke sumber daring dan perpustakaan, serta yang lainnya. Menurut Simanin Huruk dan kawan-kawan 2019. Next. Perangkat asinkron. Perangkat asinkron memungkinkan komunikasi dan kolaborasi selama periode waktu melalui mode waktu tempat berada. Perangkat-perangkat asinkron berguna untuk mempertahankan dialog dan kolaborasi selama jangka waktu tertentu dan menyediakan sumber daya dan informasi yang dapat diakses langsung oleh orang, baik siang atau malam hari. Perangkat asinkron memiliki keuntungan karena dapat melibatkan orang-orang dari berbagai zona waktu. Next. Adapun kekurangan pembelajaran asinkron. Menurut Kauhan 2017, kekuatan pembelajaran asinkron adalah yang pertama, kualitas dialog tinggi dapat dicapai dengan menggunakan struktur diskusi asinkron, misalnya untuk forum. Yang kedua, interaktivitas terjadi dengan jelas karena terhubung ke pekerja di internet. Yang ketiga, peserta didik yang ingin memanfaatkan pembelajaran melalui e-learning dapat memiliki waktu kapan saja di mana waktu tersebut merupakan waktu yang tepat. Dan yang terakhir yaitu komitmen ruang tinggi, relevan, dan peserta didik dapat
dengan bebas belajar kapanpun mereka punya waktu. Adapun kelemahan pembelajaran asinkron yaitu yang pertama, memungkinkan open forum tidak real time. Yang kedua, adanya miskomunikasi baik bahasa ataupun tulisan yang tidak bisa begitu saja diterima oleh si pembaca. Dan yang terakhir, membutuhkan koneksi internet. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron menurut Ristek Brin tahun 2017 merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara live atau sama waktu. Pembelajaran sinkron merupakan pembelajaran di mana instruktur dan peserta didik mempelajari hal yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Dengan pembelajaran sinkron, memungkinkan siswa tidak merasa terisolasi karena selama proses pembelajaran mereka berkomunikasi dengan orang lain, yaitu sesama siswa lain dan gurunya. Menurut Bahri tahun 2020, contohnya online learning sinkron adalah obrolan online dan konferensi video. Menurut Satu Ketut Dharma tahun 2020, pembelajaran sinkron dibagi menjadi pembelajaran sinkron langsung dan sinkron maya. Sinkron langsung atau live synchronous yaitu pembelajaran antara instruktur dan peserta didik berada pada tepat dan waktu yang sama. Pembelajaran ini biasa disebut dengan pembelajaran tatap muka. Contoh dari pembelajaran sinkron yaitu pembelajaran dengan model ceramah, diskusi, praktek, kegiatan workshop, seminar, dan lain-lain. Kemudian, sinkron maya atau virtual sinkronus yaitu pembelajaran antara instruktur dan peserta didik terpisah atau berada pada tempat yang berbeda, namun dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran sinkron maya ini biasa kita kenal dengan istilah e-learning. Contoh pembelajaran sinkron maya yaitu kelas virtual, audio conference, video conference, web-based seminar atau webinar. Selanjutnya ada perangkat sinkron. Fungsi dari perangkat ini yaitu untuk memfasilitasi proses pembelajaran, memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran tatap maya untuk berdiskusi, menyampaikan materi, serta pembimbingan dan pengasuhan. Contoh dari perangkat pembelajaran sinkron yaitu ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan Telegram. Namun, untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, sebaiknya dilakukan variasi pemberian media pembelajaran. Misalnya, pemberian materi berupa PowerPoint yang disediakan di Google Classroom, sehingga siswa bisa mengunduhnya secara individu. Selanjutnya, untuk menyampaikan materi bisa dilakukan melalui video conference seperti Zoom atau Google Meet, sehingga memudahkan interaksi antara peserta didik dengan instruktur. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran sinkron. Kelebihan pembelajaran sinkron yang pertama, sifat sosial yang dimiliki pembelajaran sinkron, peserta didik lebih mudah dalam berinteraksi dengan instruktur dan peserta didik lainnya, sehingga memungkinkan adanya kegiatan kelompok. Kemudian, pembelajaran sinkron berlangsung dalam waktu yang nyata, sehingga umpan baliknya langsung dirasakan. Pendapat dan gagasan lebih cepat tersampaikan. Yang ketiga, pembelajaran sinkron memungkinkan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan menjawab secara instan jika terjadi permasalahan mengenai konten khusus. Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran sinkron. Pemahaman peserta didik lebih tergantung pada kualitas instruktur. Peserta didik harus mematuhi jadwal karena mereka harus online pada waktu tertentu. Peserta didik tidak bisa mengakses konten di mana dan kapan saja mereka mau. Selanjutnya, beberapa peserta didik merasa tidak menerima perhatian individu lain yang mereka butuhkan, terutama pada saat mereka tidak memahami suatu konsep. Baik, selanjutnya ada permasalahan dalam pembelajaran sinkron dan asinkron.
Nah, yang pertama ada masalah coverage internet service provider. Nah, ini menjadi permasalahan utama ya dalam pembelajaran online, yaitu tidak ada tersedianya di semua area. Jadi dengan koneksi sinyal internet itu mungkin sinyalnya ada yang baik dan ada yang kurang. Lalu ada yang kedua masalah bandwidth. Nah, bandwidth ini adalah masalah kecepatan transfer data atau kuota. Yang contohnya penggunaan video conference, merupakan video online yang banyak menghabiskan bandwidth. Yang ketiga ada masalah pedagogi pendidikan. Nah, pedagogi pendidikan ini masalah gaya pembelajaran. Hal ini terjadinya karena tidak semua pendidik memiliki gaya yang kreatif. Nah, juga memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, soalnya ada masalah biaya paket internet. Nah, biaya paket internet sering sekali dialami oleh kebanyakan pendidik yang ada di Indonesia ya, karena tidak semua orang itu memiliki banyak biaya untuk membeli paket internet seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini menurut Naidu, Howard dan Piskurich, setting belajar ini terdiri dari dua kategori, yaitu sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron itu metode pembelajaran di mana siswa itu sebagai pusatnya, yang menggunakan media online untuk memfasilitasi informasi di luar batas waktu dan tempat. Dan dalam pembelajaran ini, siswa akan menyelesaikan pembelajaran mereka sendiri dengan menggunakan internet sebagai alat pendukung saja, bukan menjelajah secara online hanya untuk kelas interaktif. Nah, seorang siswa ini mampu mengikuti kurikulum dengan kecepatan mereka sendiri tanpa harus khawatir dengan masalah penjadwalan. Sedangkan kalau pembelajaran sinkron itu merupakan pembelajaran di mana instruktur dan peserta didik ini mempelajari hal yang sama pada waktu yang sama. Nah, pada pembelajaran ini untuk memfasilitasi proses pembelajaran tetap maya, berdiskusi, menyampaikan materi, serta pembimbingan dan pengasuhan, ini dengan menggunakan perangkat pembelajarannya seperti Zoom, Google Meet, Telegram, dan Classroom. Di sini ada daftar pustakanya, ada Anggraini, Dia Zahra, Bahri, Daring P, pengantar proses stokastik, ada Dharma, Ika, Karma, Howard, Remeni, PUBG, Adaptive Blended Learning Environment, ada Kuming T, Kunseng, ada Naidu A Learning with Book of Principal Research, ada Noyerit A Learning Models, ada Obasa, ada Piskurich, ada Ristek Print, ada Sudarsana, ada Wahyuni. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat siang, semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.